Oke, selamat datang kembali di kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor SMK PN 2 Purworejo. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pada materi kelas 10, yaitu pendidikan dasar teknik otomotif atau PDTO, atau ada yang mengatakan PDO. Kalau kemarin kita belajar tentang awal, yaitu pengenalan alat ukur. Sekarang kita akan belajar untuk lebih spesifik lagi per macam alat ukurnya, karena itu sangat penting atau sebagai dasar untuk nanti di materi selanjutnya, yaitu pemeriksaan komponen. Itu sangat membutuhkan alat ukur. Oke, review sedikit. Kemarin kita sudah membedakan alat ukur menjadi 3 macam, yaitu alat ukur mekanik, penggunaannya cukup dengan tenaga manusia. Kemudian ada alat ukur pneumatik yang menggunakan tenaga udara. Kemudian alat ukur elektrik yang memanfaatkan arus listrik. Untuk hari ini kita akan bahas tentang alat ukur mekanik. Kemarin contohnya ada jangka sorong, kemudian ada mistar baja, kemudian ada mikrometer, kemudian ada dial indikator, ada burgih. Untuk kali ini yang pertama kita akan membahas tentang jangka sorong atau mistar geser atau vernier caliper. Seperti apa? Ini alat ukurnya, ini jangka sorong namanya. Mungkin ada yang pernah menggunakan, tapi kalau anak-anak kelas 10, kelas 1 biasanya belum ngerti. Ini jangka sorong. Ini jangka sorong. Jangka sorong ini bagian-bagiannya dulu yang pertama ya. Bagian-bagiannya ini ada rahang atas ini untuk mengukur diameter dalam. Diameter dalam. Kemudian ini ada rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Kemudian ini ada penguji. Jadi kalau setelah digunakan mengukur, ini menguji biar hasilnya valid. Dikunci dulu. Kemudian ini ada tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman ini. Kemudian yang tidak bergeser ini, angka-angka yang tidak bergeser ini namanya skala utama. Kemudian yang angka-angka daripada bergeser ini ada atas dan bawah. Nah, yang bawah ini adalah skala vernier untuk milimeter, untuk metris, ketetean metris. Yang atas itu inci, karena beda-beda penggunaannya. Untuk metris maupun inci ya. Nanti kalau misalnya pada soal tentang alat ukur ya tergantung permintaan soal. Tapi kalau untuk melakukan pengukuran biasanya standarnya itu adalah metris atau pakai milimeter. Oke, nah sebetulnya anak-anakku semua itu dari SD itu sudah menggunakan yang namanya mistar atau penggaris kalau anak SD. Nah, kalau di kita namanya mistar baja. Sebentar saya lihat. Ini mistar baja, sama dengan penggaris. Nah, jangka sorong ini adalah mistar yang lebih teliti dari penggaris. Lebih teliti yang seperti apa? Nah, kalau penggaris, misalnya kita mengukur, itu hasil ukurnya genap. Misalnya 2 cm, 3 cm, atau mungkin 12 mili, 1 cm lebih 2 mm, 1 cm lebih 2 mm. Nah, kalau misalnya, pengertiannya lagi, taruh dulu. Kalau penggaris biasa seperti ini, penggaris biasa itu
Nah, ini penggaris biasa seperti ini modelnya. Penggaris biasa modelnya seperti ini. Nah ini kita akan kesulitan kalau mengukur. Karena apa? Kalau kita mengukur lapangan itu nggak masalah. Karena selisih 0, sekian senti itu nggak terjadi permasalahan. Tapi kalau kita bicara komponen mesin sepeda motor, misalnya blok silinder ya, mengukur silinder itu sampai ke ada selisih 0, mm sudah menjadi masalah. Makanya tidak boleh ada penyimpangan. Nah, itu alat ukurnya lebih teliti dari mistar baja atau penggaris kalau anakku dulu menggunakan. Contohnya ini kan kalau anak-anakku dulu belajar pada saat SD, SMP ya. Nah, ini kan sekian ini namanya biasanya mengatakannya 1 cm atau 10 mm. Nah, kalau mengukur sampai sini misalnya, sampai sini itu berarti, nah kalau ini 0 ya, maaf ya sebentar, ini 0, ini 1. Nah, ini sekian ini berarti 2 mm. Nah kalau ditambah lagi seperti ini, kalau misalnya hasil ukurnya menunjukkan sekian ini, berarti kan 1 cm, 1 cm lebih 8 mili atau 1,8 cm atau 18 mm. Karena yang kalian tahu semua bahwa 1 cm sama dengan adalah 10 mm. Nah, nanti kalau pada pengukuran spesifikasinya kita sudah standarnya, kita sudah berikan bahwa penggunaan alat ukur tidak lagi dalam sentimeter tapi dalam milimeter. Misalnya hasil ukurnya adalah 12 mm, 13 mm, bukan 1,3 cm itu udah. Nanti saya berikan caranya untuk membaca hasil pengukuran. Ini sebagai awal dulu yang membedakan mistar geser atau jangka sorong atau vernier caliper itu lebih baik daripada penggaris untuk ketelitian hasil pengukurannya itu. Oke, saya hapus dulu. Nah, kembali lagi sini. Nah, kembali lagi di sini. Kalau misalnya hasil pengukurannya itu yang membuat sulit itu apa garis itu di sini. Nah, menunjukkan yang diukur itu sekian ini. Ini kan susah. Dibilang 6 mm kok lebih milimeter ya. Dibilang 7 mm kok masih kurang, belum pas. Nah, itu akan dilengkapi oleh jangka sorong tadi. Skala utamanya sama dengan penggaris atau mistar baja, tapi skala verniernya itu menunjukkan nanti 6 mm koma berapa sih. Nah, itu yang membedakan untuk kelebihan jangka sorong dibandingkan dengan apa mistar baja atau penggaris. Kalau semuanya sudah menggunakan, kalau di bengkel jangan pakai penggaris ya, pakainya mistar baja. Oke, kembali lagi. Sekarang fungsi. Nah, kita bicara fungsi. Tahu alat ukurnya, kita tahu fungsinya. Ini juga beda. Nah, lebih baik juga, dia lebih baik alat ini daripada mistar baja lagi. Nah, yang pertama dapat digunakan untuk mengukur diameter luar. Diameter luar, seperti apa diameter luar? Ini diameter luar seperti ini. Nah, ini kan berarti lingkaran ya, atau tabuh. Tabuh. Ini diukur diameter luarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian posisinya, ini yang penting posisinya nggak sembarangan. Tidak boleh terlalu di bawah sini, nggak boleh terlalu bawah. Kemudian mata di atas juga nggak boleh, tapi di
tengah-tengah rai ini. Nah, ini dikunci. Nah, setelah diukur seperti ini, dilepas ya. Nah, itu dikunci agar tidak bergeser hasil pengukurannya. Baru dibaca ini mengukur diameter luar. Nah, untuk misal baja ya bisa, tapi kalau ada koma-koma nggak bisa. Kemudian ini rahang atas tadi, nah ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Nah, misalnya silinder, nah diameter dalamnya, nah, itu diukur. Nah, contohnya seperti ini. Nah, diameter silinder sama dikunci dulu, dibaca. Kemudian yang ketiga adalah mengukur kedalaman. Nah, kedalaman atau tinggi bisa tinggi boleh. Tapi kalau misalnya di pemeriksaan sepeda motor, misalnya mengukur tinggi pedal rem atau jarak bebas pedal rem, nah itu pakainya misal baja. Jangan menggunakan jangka sorong, ya. Jangan menggunakan jangka sorong, tidak boleh. Oke, untuk 3 fungsi atau 3 kegunaan tadi dari jangka sorong atau vernier kaliper sudah kita sampaikan. Nah, sekarang bagian tadi sudah, fungsi sudah. Nah, sekarang jenis atau ketelitian, sebetulnya lebih tepatnya adalah ketelitian jangka sorong. Nah, jangka sorong sendiri atau vernier kaliper tadi itu ketelitiannya juga macam-macam. Nah, semakin kecil ketelitiannya, maka itu akan semakin baik hasil pengukurannya. Nah, ketelitiannya itu ada 3 macam. 3 macam kalau untuk jangka sorong atau vernier kaliper. Yang pertama itu adalah 0,1 mm. Yang kedua adalah 0,05 mm. Yang ketiga adalah 0,02 mm. Nah, maksudnya apa? Nanti hasil pengukurannya itu adalah kalau kita lihat ini contohnya nanti misalnya 12,1 atau 0,10 mm. Nah, kalau yang ini bisa 12,15 mm. Nah, etalnya ini. Ya walaupun ini bisa 12,10 ya bisa. Ini salah satu ciri aja. Kalau ini 12,12 salah satu contoh. Nanti kita akan bisa membedakan. Saya akan memberikan karena akan berbeda nanti bentuk skala verniernya. Nah, ini itu adalah sebetulnya ketelitian skala vernier. Skala utamanya tadi ya seperti ini standar sama dari 0,1, 0,05 dan 0,02. Itu kalau yang paling ringan itu adalah 0,1 ini. Nah, 0,1 ini mm lebih mudah. Nah, lebih meningkat ketelitiannya 0,05 lebih baik lagi, paling baik 0,02 untuk mistar geser atau jangka sorong atau vernier kaliper bahasa kerennya. Sekarang kita gambarkan dari masing-masing skala ini atau ketelitian. Kemudian nanti bagaimana cara membacanya yang mudah, cepat, dan tepat. Memang yang mempengaruhi hasil pengukuran itu macam-macam. Ya, alat ukurnya harus bagus, cara menggunakannya pas, tepat, sesuai SOP, kemudian membacanya juga tepat. Diakhiri dengan bisa menyimpulkan hasil ukurnya sekian, standarnya sekian, disimpulkan masih baik atau sudah tidak baik. Itu mengukur itu endingnya adalah menyimpulkan hasil pengukuran. Menyimpulkan artinya dibandingkan dengan
spesifikasi yang ada atau standarnya. Tuh. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang paling ringan dulu, yaitu ketelitian 0,1 mm. Oke, untuk ketelitian 0,1. Nah, ini kita pertama gambarnya adalah skala utamanya dulu. Nah, seperti apa? Yang tadi seperti mistar belajar atau penggaris kalau dulu anak-anakku menggunakan di SD atau SMP. Nah, mengenal ukur ya, pertama pasti 0, 1, 2. Nah, yang atas ini, ini adalah satuan inci, bukan, sentimeter. Untuk sentimeter. Kemudian yang bawah ini milimeter ini. Artinya gini, 1 cm kan 10 milimeter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian ini 1 cm atau 10 mm. Sama dengan ini. Tapi kita nggak boleh bicara sentimeter, ya boleh, tapi umumnya standarnya SOP-nya itu pakai milimeter. Kemudian tadi sudah kita perlihatkan meter di untuk sebelah sini. Nah, ini skala utamanya di sini. Ini 0, 10, 20 sama dengan ini. Nah, yang bawah, strip yang bawah itu kan membatasi skala utama itu. Nah, ini yang menunjukkan koma tadi, ketelitiannya tadi. Nah, nanti bisa dilihat berdasarkan strip. Nah, kalau ini ketelitiannya 0,02 gitu. Nah, sekarang kita gambarkan untuk skala vernier. Ini skala vernier ini yang ini dari sini. Ini skala vernier. Oke, sekarang kita gambarkan untuk yang 0,1. Ini saya gambarkan itu tentang gambaran penyebab. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ini untuk 0,05 ya. Untuk skala vernier untuk ketelitian 0,1
satu. Kita baca dulu skala utama nih. Skala utama itu berapa sih? Nah, yang terjadi kekeliruan seringnya itu anak-anakku kalau membaca misalnya besarnya sekian itu langsung ini batasnya marahan, padahal itu keliru besar, sangat berselisih ya. Kalau rahan hitung aja 1 mili, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 mm, salah besar. Namanya batasnya ini, batasnya adalah apa? Angka 0. Nah, dilihat di sini angka 0. Berarti berapa? 8. Dan batasnya dari skala sama itu adalah 8,00 mm. Kalau kamu berdasarkan ini. Nah, skala Vernier itu dicari berdasarkan apa sih? Nah ini komanya ini kita nggak tahu. Tahunya dari mana? Dari sini. Sekarang milih yang mana? Nah, milih yang segaris. Segaris itu apa? Ini sebut namanya segaris. Segaris. Kalau ini namanya sejajar ya. Segaris ya. Antara skala Vernier dengan skala utama. Nah, yang segaris ini. Yang segaris tinggal dibaca. Nah, namanya skala Vernier itu kan 0, sekian milimeter. 0, sekian milimeter. Jadi namanya ketelitian itu pasti adalah komanya berapa, bukan skala utamanya, itu mudah. Nah, ketelitiannya berapa itu tinggal jarak antara angka 0 pada skala Vernier ke strip pertama. Nah, karena 1 ya 0,1, mudah aja. Kalau di sini ya berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, yang segaris tadi segaris ini adalah 0,80. Nah, kita apakan aja udah 8,80 mm hasil pengukuran. Udah untuk ketelitian 0,1 mm ya. Dibaca dulu skala utamanya berapa, ditambah dibaca skala Vernier, dicari yang segaris. Nah, kalau ada 2 misalnya yang sini segaris juga nih ya, misalnya segaris ya, segaris. Nah, kalau ada 2 memilih yang depan. Nah, dipilih yang depan, jangan yang belakang. Yang depan, berarti pilihnya yang 4 tadi, tapi bukan 4,0, tapi 0,4. Nah, saya ketelitian 0, ketelitian 0, sekian berarti komanya berapa? Itu cara mudahnya untuk mencari ketelitian. Jadi kalau melihat model seperti ini, oh ini ketelitiannya 0,1. Ada juga yang modelnya ini tetap sama-sama 0,1. Jadi satunya nggak ditulis, ini 2, 4, 6, 8. Sama. Ketelitian itu kan jarak dari angka 0 ke strip pertama, nilainya berapa? 1, berarti 0,1. Kok tahu? Nah, ini setengahnya 2. Setengahnya ini kan 1. Jadi modelnya seperti apa? Asalkan kalian tahu nilai dari angka 0 ke strip pertama itu adalah nilai ketelitian jangka Soro. Nanti kita bedakan dengan yang 0,05 dan 0,02 akan sangat mudah. Tuh. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk ketelitian 0,05 dulu. Oke, ini sudah saya gambarkan ya untuk lebih cepat aja. Untuk ketelitian 0,05. Ingat, yang pertama yang dibaca apa? Skala utama dulu. Skala utama. Sama. Ingat batasnya jangan
pasrahan salah besar, batasnya adalah angka 0. Nah, itu sering terjadi salah pengukuran sama dengan tadi ya, 8 mm. Kemudian skala variernya ini, skala varier atau skala multidur itu dulu ya, skala varier. Skala varier tadi sudah saya sampaikan itu skala varier itu sama dengan ketelitiannya berapa, yaitu bagaimana jarak antara angka 0 pada skala varier dengan strip pertama. Ya, strip pertama itu ketelitian. Bisa dilihat kalau di strip kedua 0,1, nah, setengahnya 0,1 berapa? 0,05. Itu berarti ketelitiannya adalah 0,05. Tidak perlu lihat tulisan, lihat gambar skala variernya saja langsung kita tahu. Mudah, cepat, dan mesti benar. Itu yang pokok. Kemudian untuk menentukan berapa sih komanya atau skala variernya tadi, itu tinggal melihat yang garis tadi. Contohnya ini yang garis, kita buat yang ini garis ya, garis dengan di sini. Nah, namanya tadi ketelitiannya 0,05, berarti nilai satu stripnya 0,05. Baca aja. 0,05 tambah lagi berarti 0,10 tambah lagi 0,05 0,15 0,20 0,25 30 35 40 45 50 0,45 mm. Hasilnya 8,45 mm. Mudah, cepat, dan tepat. Yang penting konsepnya paham. Karena belajar teknika itu nomor satu kita harus tahu konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya tahu, pengembangan apapun insya Allah kita bisa. Ya ada permasalahan. Tapi kalau konsepnya nggak tahu, ada perubahan skema, perubahan rangkaian atau perubahan konsep seperti ini, wah bubar, akan bingung. Makanya jangan ngapal tapi memahami konsepnya. Jadi untuk ketelitian 0,05 itu bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan untuk ketelitian 0,02 atau yang paling baik, ketelitian yang paling baik untuk jaga sorok 0,02. Tadi saya sudah kembali saya ingatkan bahwa ketelitian itu adalah jarak dari angka 0 ke strip pertama pada skala varier, itu ketelitian. Ya. Kita lihat di sini ya mudah saja. Tapi jangan lupa kita awali dulu yang pertama tadi, jangan lupa menghitung skala utamanya dulu sama dengan penggaris tadi. Skala utama. Skala utama tadi berapa? 8 nama. 8 00 mm. Ini untuk memudahkan ya, sebenarnya nulis 8 tok ya boleh. Dan skala variernya kembali lagi, cari yang, ini kebetulan saya samakan ini, yang segarisnya saya samakan. Nah, ketilanya ini 0,02, tahunnya dari mana? Kita lihat aja. Sampai sekian ini adalah 0,1 ya, 0,1. Nah, sementara ketelitian jarak antara angka 0 dengan strip pertama pada skala Vernier. Nah, ini nggak ada angkanya, ya dicari. Jumlah stripnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 0,1. Nah, 0,1. Di sini ya udah ya. 0,1. Ada berapa strip? Atau berapa garis tadi? 5. Jadi dibagi berapa? 5. Untuk mengetahui nilai satu stripnya. Ingat ya, nolnya nggak dihitung sama dengan orang jalan ya. Ini belum dihitung 1, gini baru 1. Sama dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 berapa? 0,02.
Terus ngerti sekarang, sudah tahu penelitiannya. Sekarang mencari yang segaris untuk menentukan hasil pengukuran ini berapa sih? Kita cari yang segaris tadi, dihitung aja. Kalau sekian ini 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini sambil untuk ngecek boleh. Jadi hasil kalian itu benar atau enggak itu boleh. 22, 24, 26, 28, 30. Nah, pas berarti benar 0,26 mm. Hasilnya adalah 8,26 mm. Mudah, cepat, tepat, benar. Kuncinya yang pertama diingat-ingat, mengukurnya itu patokannya ini jangan batasnya adalah rahan, tapi apa, angka 0 pada skala Vernier, karena terjadi selisih jelas ya, ada selisihnya, itu poin. Jadi saudara pada saat praktek betul-betul diingat, jangan sampai hal-hal yang mempengaruhi hasil pengukuran itu kan macam-macam tadi yang sudah saya sampaikan. Orang rabun jauh bisa, rabun dekat ya, mengukur dekat nggak kelihatan ya, nanti nggak bisa mengukur. Faktornya macam-macam, faktor dari si pengukur, faktor dari luar, faktor dari alat ukurnya. Dia harus komplit semua. Dia alat ukurnya sudah baik, pencahayaannya tepat, kita SOP-nya cara mengukurnya benar, bacanya benar, ya, hasil pengukurannya benar. Ini nilainya masih 80. Karena apa? Dibandingkan dengan spek, misalnya spek minimalnya adalah 8, spek maksimal ya, misalnya spek maksimalnya itu 8,25 mm ya, 8,25. Nah itu berarti kalau dari hasil pengukuran ini maka terjadi penyimpangan, yaitu lebih dari spesifikasi ya. Lebih dari spesifikasi. Kalau lebih dari spesifikasi bagaimana? Berarti kesimpulannya adalah komponen yang diukur sudah menyimpang dari hasil pengukuran. Nah, itu sekilas penjelasan tentang alat ukur mekanik jangka sorong dengan 3 ketelitiannya. Jadi kalian bisa mengukur menggunakan membaca alat ukurnya. Jangan lupa kita tunggu tetap like dan subscribe-nya di channel ya. Bentar, ini malah bermasalah. TBSM ya, TBSM untuk teknik dan bisnis sepeda motor, SMK Skor PN2. Kita tunggu. Bagi yang di sekitar sekolah kami boleh datang ke sekolah untuk sharing-sharing tentang keilmuan. Kami sangat terbuka sifatnya tentang keilmuan dan bermanfaat utamanya untuk pembelajaran. Terima kasih, sekian saya cukupkan. Mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.